Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dan memberi kita akal serta hati untuk mengenalnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Hari ini izinkan saya Syifa Adiati Fadilah dari kelas D3 1A dengan NIM 250202028 menyampaikan sedikit kultum tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam yang akan kita pahami juga lewat kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-33. Bagian pertama yaitu hakikat manusia dalam pandangan Islam. Dalam Islam, manusia bukan hanya makhluk biologis yang hidup, makan, dan beraktivitas. Manusia punya hakikat yang lebih dalam, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, ruh, dan amanah. Yang pertama, yaitu makhluk ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Tapi diberi ruh ilahi. Artinya kita punya unsur jasmani dan rohani. Kita bukan sekedar tubuh tapi juga punya jiwa yang bisa mengenal dan dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu makhluk yang berakal dan berilmu. Akal membuat manusia bisa berpikir, belajar, dan membedakan benar atau salah. Itu yang membedakan manusia dari makhluk lain. Yang ketiga yaitu makhluk yang memikul amanah. Allah mempercayakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, memimpin, menjaga, dan mengelola alam dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Jadi, hakikat manusia dalam Islam itu bukan cuma hidup di dunia, tapi juga beribadah dan menjalankan amanah Allah dengan ilmunya dan akalnya. Bagian kedua yaitu kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-33. Sekarang kita bahas ayatnya satu persatu biar nyambung dengan hakikat yang tadi saya sudah sampaikan. Di ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dari ayat ini, Allah menjelaskan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Tapi malaikat sempat bertanya karena mereka tahu manusia bisa berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Di sini terlihat manusia memang punya potensi ganda, bisa baik, bisa buruk. Dan tugas kita adalah memilih jalan kebaikan sesuai petunjuk Allah. Lalu di ayat 31 yang berbunyi وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nah, di dalam ayat ini menegaskan keistimewaan manusia dengan ilmu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan, kemampuan mengenal, memberi nama, memahami ciptaan. Artinya, ilmu adalah ciri utama manusia sebagai makhluk berakal. Jadi, belajar itu bagian dari ibadah dan cerminan kemuliaan manusia di sisi Allah. Lalu selanjutnya, di ayat 32 yang berbunyi, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, para malaikat berkata,
Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ilmu manusia berasal dari Allah, sekaligus jadi pengingat, walau manusia diberi akal dan ilmu, tetap harus rendah hati, karena semua pengetahuan hakikatnya dari Allah, bukan hasil kesombongan diri. Lalu selanjutnya, di ayat 33 yang berbunyi, Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Ketika Nabi Adam berhasil menyebutkan semua nama itu, Allah menegaskan keunggulan manusia dalam hal pengetahuan dan potensi berpikir. Ini jadi bukti bahwa manusia punya kedudukan istimewa di antara makhluk Allah, tapi juga punya tanggung jawab besar untuk menggunakan ilmunya dengan bijak. Nah, dari ayat-ayat yang saya sudah sampaikan, kita bisa simpulkan bahwa hakikat manusia dalam Islam adalah yang pertama, makhluk ciptaan Allah dengan potensi jasmani dan rohani. Yang kedua, yaitu khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab moral dan spiritual. Yang ketiga, yaitu makhluk berilmu yang wajib belajar dan rendah hati. Yang keempat, hamba Allah yang tujuan akhirnya adalah beribadah kepadanya. Jadi, semulia apapun kedudukan manusia, kita harus ingat, kita ini hamba Allah, bukan penguasa sesungguhnya. Tugas kita menjaga bumi dan hidup dengan ilmu, iman, dan tanggung jawab. Semoga kita semua bisa menjadi khalifah yang amanah, berilmu, dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.